Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Halo Mancewice, sana dulu, jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng, 100 anak bersama Daeng. Kali ini saya berjumpa dengan salah satu tokoh Sumatera Selatan, yaitu pimpinan daerah kolektif, ya, Ormas. Ini termasuk Ormas ya, Posgoro 1957, sekretarisnya ini termasuk juga sekretarisnya, Bapak Rohimin Haidir Rohimin, SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haidir, kita menyikapi daripada beberapa informasi hari yang sekarang ini yang semakin menerpa badai ini, mungkin badai Partai Golkar mungkin hampir mirip di masa zaman reformasi ya, pada saat itu kalau secara nasionalnya. Nah, secara regional ini Partai Golkar juga sekarang lagi diterpa badai yang luar biasa, di mana Bapak Alif Nurdin selaku Dewan Pembina juga itu sudah ditetapkan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Dan kita juga sudah saksikan beberapa hari yang lalu ada Bapak Dodi Reza Alek selaku Bupati Musi Banyuasin juga kemarin masuk dalam OTT KPK dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kebetulan juga Pak Dodi ini adalah Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan. Nah, sebagai underpu daripada partai yang mendirikan partai Posgoro 1957 ini, apa tanggapan Bapak selaku sekretaris Posgoro 1957 Sumatera Selatan? Pertama-tama saya atas nama pimpinan PDK Posgoro 1957 Selatan menyampaikan rasa duka atas musibah yang dihadapi oleh Pak Alek selaku one team Partai Golkar. Yang kedua, apa yang diterima oleh Bung Dodi Reza Alek selaku Ketua DPD Partai Golkar sekaligus Bupati Musi Banyuasin. Kita prihatin, tapi kita hanya berdoa supaya Pak Alek maupun Pak Dodi diberikan Allah kekuatan dalam menghadapi takdir Allah ini. Mudah-mudahan dia tetap sehat sehingga bisa menjalani proses hukum bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, bagi kita kader selaku ormas yang mendirikan Golkar, prihatin atas musibah ini. Tapi sebagai partai yang sudah lama, tentu Golkar sudah sangat berpengalaman menghadapi gelombang politik yang sedemikian dahsyat ini. Mudah-mudahan kader Golkar Sumatera Selatan bisa bersatu sehingga ke depan ini kita semakin solid. Baik Pak, kita ketahui bahwasanya sebentar lagi kita akan menghadapi beberapa event politik yang luar biasa, baik itu pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, ya, baik tingkat 2 maupun tingkat 1, yang notabene-nya harus memiliki semacam kepemimpinan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tinggi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar itu masih tetap tumbuh, ya kan? Beredar nama di beberapa masyarakat untuk agar Partai Golkar itu mampu atau bisa tetap dipercaya oleh masyarakat. Muncul 3 nama
Yang pertama itu adalah Wagub Sumatera Selatan Pak Mawardi, ada Wali Kota Prabu Muli, ada Pak Ridho Yahya, dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Anita. Nah, selaku kader Kosgoro yang notabene-nya kata Bapak tadi adalah salah satu pendiri daripada Partai Golkar, apa tanggapan Bapak dari 3 tokoh yang kita sebutkan tadi? Ketiga tokoh ini kader terbaik kebetulan 3 tokoh ini adalah kader partai, kader Kosgoro, dan kader terbaik Partai Golkar. Jadi semuanya punya potensi, punya kesempatan yang sama. Jadi kita serahkan kepada semua stakeholder Partai Golkar untuk mari berpikir sama-sama, karena menghadapi event-event ke depan butuh orang, butuh kepemimpinan yang bisa merajut, menguatkan kembali, sehingga kejayaan Partai Golkar Golkar bisa melahirkan manfaat bagi masyarakat Sumsel. Jadi nama-nama yang disebutkan tadi adalah kader terbaik Partai Golkar. Tapi yang jadi masalah, maukah Pak Mawardi, Pak Ridho, dan Ibu Anita mengambil peran ini? Nah, saya berharap beliau mau mengambil peran ini, karena Golkar Sumsel butuh orang yang mampu merajut untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Jadi Ibu Anita baik, kader Kosgoro, Pak Ridho juga, Pak Mawardi juga. Baik, Pak Haider, ada semacam kajian yang disampaikan ke kami, salah satu tokoh politik di Sumatera Selatan, bahwasannya memberikan gambaran apabila seorang Ridho Yahya dijadikan ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan, maka Partai Golkar sudah memiliki 3 kekuatan di sana. Karena kita ketahui bahwasanya Pak Ridho ini ada 2 saudara yang sekarang masih menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya ada Pak Mawardi selaku kakaknya juga sebagai wakil gubernur Sumatera Selatan, dan ada adiknya yang sekarang sudah menjadi bupati, keponakannya Pak Ridho ini juga menjadi seorang bupati di kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Nah, bagaimana tanggapan Anda terhadap apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, terutama tokoh masyarakat politik di Sumatera Selatan tadi? Kita sih sangat memberikan apresiasi. Artinya kalau kader kita ini dipercaya, tapi kembali persoalannya dengan pemilik suara DPD tingkat 2 dan ormas hasta karya, ormas yang didirikan untuk menentukan kepemimpinan Golkar ke depan. Karena sebelum kita menentukan pemimpin, ada baiknya kita rumuskan dulu kebutuhan Partai Golkar ini apa, baru kita carikan figur yang pas untuk mengisinya. Dan kembali ke persoalan, kalau beli 1 dapat 3 itu bagus juga ya idenya. Iya, artinya begini, di dalam sebuah organisasi partai politik tujuannya itu adalah kekuasaan. Artinya bagaimana bisa menguasai daripada pemerintahan, baik itu di pemerintahan pusat, di eksekutif maupun di legislatif. Nah, sementara apa yang disampaikan daripada tokoh politik tadi yang mungkin tidak bisa kita sebutkan namanya di sini, takut nanti ada sesuatu yang tidak bisa kita sampaikan. Artinya ketika memang anggota partai Golkar yang notabene sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sudah luar
biasa, dan militansinya juga tidak bisa diragukan lagi Partai Golkar ini. Artinya kalau memang terjadi pemilihan ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan, mungkin bisa jadi masukan ya apa yang disampaikan oleh tokoh tadi ya. Bisa. Karena ya kalau seandainya milih Ibu Anita, mungkin bisa jadi dia sebagai legislatif yang hanya mengkoordinir daripada DPR Sumatera Selatan. Untuk jangkauan daripada daerah, ya mungkin masih juga menggerakkan daripada tokoh-tokoh Partai Golkar yang sudah menjadi kepala daerah. Nah, sementara untuk Pak Mawardi sendiri kayaknya mestinya sudah agak terlalu ini ya, mungkin ada regenerasi. Saya yakin Partai Golkar itu selalu melakukan regenerasi terhadap kader-kadernya untuk menjadi pemimpin, ya kan? Nah, mungkin ada terakhir nih yang disampaikan oleh Pak Haidir Rohimi, ya kan? Antara 1 dapat 3 atau 1 dapat 1. Nah, ini cukup menarik bagi kami. Pemirsa juga mungkin tanya-tanya. Kita fokuskan saja dari 3 nama ini. Mungkin ada nama lain atau tidak perlu nama lain dari tokoh ini. Karena saya yakin untuk Kosgoro sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas menciptakan kader-kadernya menjadi pemimpin di Partai Golkar. Mungkin bisa diciptakan sedikit. Secara pribadi 3 orang itu kader terbaik. Tapi kita serahkan kepada pemilik suara. Kosgoro hanya menyiapkan kader-kadernya, silakan. Kita tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa memaksakan, tapi kita serahkan kepada pemilik suara. Siapa yang pantas? Karena mereka sangat cerdas, mereka tahu untuk menjawab kebutuhan organisasi ini DPD 2 Partai Golkar itu sangat tahu siapa yang pas untuk memimpin Partai Golkar ke depan. Terima kasih. Baik Pak Haidir, terima kasih banyak bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga nanti ketika sudah ada mungkin ada PLH atau PLT ya kalau di ini ya, di Partai Golkar, kita tunggu saja. Biasanya di Partai Golkar itu dia selalu menjalankan mekanisme yang ada. Artinya selama belum ingkrah ya kan, selama belum ada keputusan tetap dari itu tadi, dari kasus yang dihadapi oleh ketua DPD sekarang ya kan, maka dia akan menunjuk dari pusat ya. Dan kalaupun nanti ada pemilihan ulang atau musdaluk DPD Partai Golkar Sumatera Selatan, mudah-mudahan mendapatkan daripada figur yang baik, figur yang bisa memiliki kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dan bisa menggait lagi hati masyarakat untuk tetap cinta kepada Partai Golkar, sehingga siapapun yang dicalonkan menjadi kepala daerah atau dicalonkan menjadi calon anggota legislatif DPRD itu bisa tetap diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Kita jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.